Anda masih bergabung di Kompas Bisnis, saudara. Saya masih bersama dengan Gita Soehardi, CEO Gesa Pro. Dan hari ini atau di segmen ini saya akan ada satu tamu lagi. Tapi karena dia lagi di Thailand ya Mbak Gita. Yes. Dia lagi latihan basket. Nah kita akan bersambung atau tergabung dengan Joanna Caroline, salah satu staf Gesa Pro yang kemarin juga ikut di konser viral GBK itu ya. Oke, kita sapa dulu Joanna di Thailand. Hai Joanna. Halo. Hai, thank you ya. Udah ini lagi sibuk, lagi latihan. Oh, sama Dikam. Oke, ini feel Thailandnya sampai di sini. Thank you loh, udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sebentar. Lagi lagi di Thailand, lagi latihan ya. Mau ada lomba se-ASEAN. Ya, training camp. Oke. Tapi ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pengalaman kemarin ketika Joanna juga ikut gabung ya kemarin di GBK. Iya betul. Nah, ya, tapi penasaran, tadi kan Mbak Gita udah cerita pertama kali ketemu Joanna itu waktu itu di 2018 di Asian Para Games. Nah, kok bisa sih tiba-tiba mengiyakan gitu ajakannya Mbak Gita? Siapa tahu itu ternyata ajakan bodong loh dari Mbak Gita. Kok bisa tiba-tiba mau gitu? Awalnya emang kita ketemunya di ASEAN Para Games. Waktu itu saya emang jobnya jadi volunteer di closing dan opening ceremony ASEAN Para Games itu. Tapi nggak itu aja, Kak Gita juga ada offer job untuk yang hari disabilitas. Saya juga jadi kru bareng sama Kak Gita, jadi krunya Kak Gita di sini. Jadi ini nggak yang pertama acara Blackpink kemarin sama kerja bareng sama Kak Gita, sama dan Gesa Pro. Oke, berarti dari 2018 sampai kemarin 2023, suka dukanya apa sih Joanna? Banyak kan malah sukanya sih, dukanya oh gitu ya? saya masih belum. Ini bukan karena ada Mbak Gitanya kan ya? Takut ya? Takut galaknya. Oke, boleh cerita Joanna, kalau banyak sukanya tuh apa sih? Apalagi yang kayak acara Blackpink kemarin ya. Iya. Kapan lagi bisa jadi kayak part of the crew Blackpink-nya itu sendiri. Kalau jadi penonton mah siapa aja juga bisa ya. Tapi saya seorang pengguna kursi roda bisa jadi krunya Blackpink, itu kapan lagi gitu. Dan itu kesempatan yang nggak boleh nggak dicoba. Kemarin di Blackpink berarti di posisinya kemarin di mana? Di 2 hari kemarin di GBK? Saya posisinya di ring road-nya yang buat kami disabilitas itu lebih nyaman karena space-nya luas, buat kami move kemana-mananya itu juga nyaman. Oke. Nah, kalau udah cerita sukanya, salah satunya adalah pengalaman kemarin bisa ikut di bagian jadi di konser Blackpink. Dukanya nih apa, Joanna? Dukanya ya biasa sih, kalau job kan panas-panasan, terus kami ya itu nggak biasa aja. Semua sama kejemurnya kok. Iya. Dari aku dan semuanya sama. Semua kejemur ya? Kejemur. Sebenarnya kan konsernya tuh sore ya, tapi itu emang siap-siapnya dari jam berapa? Kita udah standby di jam 10 juga udah standby. Jam 12 open gate kita udah sapa halo. Wah, luar biasa. Ini juga tadi Mbak Gita kan cerita, semua training sama ya, teman-teman disabilitas dan juga teman-teman yang lain semua sama trainingnya. Pernah nggak sih ngerasa, aduh ini berat banget nih, kayaknya udah deh nggak bisa. Pernah nggak Joanna di titik itu? Enggak sih, karena kalau saya untuk training dengan Kak Gita, yang penting saya tahu lokasinya di mana, untuk kasih informasinya apa, itu udah cukup. Oke, ini ada berapa? ada berapa sih total Mbak di kru disabilitas di Gesa Pro? Ada 9 karena kita ada 3 pintu utama dari ring road itu. Jadi satu pintu ada 3 disabilitas yang aku plotting. Jadi total kali 3 pintu, jadi ada 9 disabilitas. Karena aku nggak bisa nge-hire sembarangan juga. Terkait fisik kan, ini kayak Jo, pasti kan harus punya fisik yang duduk lama, tahan lama, kuat lama gitu ya Jo ya. Jadi aku cari tahu disabilitas mana yang kira-kira memang untuk duduk lama di kursi roda itu berapa jam mereka sampai malam. Berarti sampai selesai ya? Sampai selesai. Sampai penonton pulang, mereka baru pulang. Wow. Dari jam 12 berarti kemarin bubar dari jam 10 pagi mereka standby. 10 pagi sampai ya jam 11 malam. Hah?
Wah, tapi Jo, ini kan apalagi kalau pas bubaran kemarin ya, mungkin kalau pas masuk orang datangnya bergilir kan, jadi nggak ada betul. kepenuhan yang tiba-tiba padat. Tapi kan kemarin ketika bubar, itu kan semua penonton dari semua pintu keluar. Ada kendala nggak ketika itu? Mungkin ketika bubarannya? Enggak. Karena udah di-plotting sama Kak Gita. Di aku semuanya. Oke. Jadi itu tentu aman untuk tim Usher, aman juga untuk penontonnya ya? Iya. Jadi sebelum 15 menit sebelum acara selesai, aku udah tahu timingnya. Tim disabilitas aku kumpulin dulu. Aku amanin dulu di dalam, tetap di pintu gate untuk menyambut lebih ke pulangan yang menyambut kayak hati-hati di jalan kayak semacam itu udah aku plottingin semuanya, tapi langsung 9-9-nya ada di situ. Jadi ketika nanti ada apa-apa itu tanggung jawabnya di aku, karena aku udah tanggung jawab ke promotor juga bahwa ketika aku susah banget dapat approval ini ngajak tim aku tuh sebenarnya lumayan karena promotor aneh kok ada disabilitas. Kayak gimana nanti kerjanya, nanti kalau kenapa-napa dia gimana, saya yang pasang badan. Karena saya sudah pernah kerja sama Joanna dari 2018, menurut saya berani untuk pasang badan tim saya seprofesional apa untuk itu. Ataupun apa yang terjadi nanti dengan mereka, saya kok yang akan nge-cover di GSA Pro. Dan sebenarnya terbukti ya, happy ya Jo ya, kemarin di GBK. Tapi berarti waktu kemarin itu tugasnya apa Jo dan teman-teman yang lain berseminar? Tugasnya menyambut tamu, memberitahu informasi. Jadi kayak, Kak toiletnya di mana? Toilet sebelah sini. Cari minum di sebelah mana? Cari minum di sebelah sini. Kapan sih buka ini gate-nya? Tinggal kasih tahu kapan bukanya. Gitu aja sih. Tapi sempat dapat apa ya? Pengunjung yang aneh-aneh nggak? Enggak, malah minta foto. Oh gitu. Foto mana? Foto sama artis ya, sama artis Instagram foto ya. Seru banget. Ini tapi berarti kali kedua ya ikut di GSA Pro. Jadi pertama Asian Games, lalu yang kedua ada hari disabilitas. Ini yang ketiga. Iya. Ya, ini event di luar hari disabilitas. Bener-bener yang event umum yang ada disabilitas. Akan ngajak lagi nggak Mbak Gita di konser-konser atau di acara-acara lain, teman-teman Jo dan yang lainnya? Balik lagi, semoga promotor-promotor juga menempatkan konsernya di tempat yang ramah disabilitas ya Jo ya? Ya betul. Selama tempat konsernya ramah disabilitas dan Kak Gitanya mengajak kami siap untuk Tapi berarti di Jakarta terutama ya, sedikit sekali ya Mbak, berarti tempat yang ramah disabilitas untuk konser? Ya, masih sangat sedikit. Jadi memang kenapa kemarin ketika promotor menginfokan bahwa ada konser di GBK, udah pasti saya bawa disabilitas. Karena tempatnya sangat amat ramah untuk disabilitas gitu. Selain itu saya masih belum bisa berani jamin, karena kan balik lagi saya yang pasang badan nih. Iya. Jadi saya harus saya juga tidak bisa harus menspesialkan disabilitas terus. Saya harus juga berpikiran untuk promotor seperti apa nih, secara bisnisnya aman nggak kalau nanti mereka kenapa-napa. Jadi saya menjaga kedua belah pihak juga gitu. Gimana caranya? Iya, balik lagi itu kan ngaruh ke tempat. Ya. Semuanya. Jadi ya bagi promotor-promotor lain tolong Joanna mau ikut. Iya, biar nanti tim saya Joanna artis lokal disabilitas saya bisa ikutan lagi. Tapi thank you banget ya, kita udah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan sekali lagi akan banyak konser-konser di Indonesia, di Jakarta yang bisa mengajak Joanna dan teman-teman Joanna untuk ikut bergabung, berperan di dalam konser tersebut. Mbak Gita, sekaligus saya akan menutup diskusi dan ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga sukses sekali lagi untuk GSA Pro dan bisnisnya ke depan. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis, Mbak Gita. Dan Joanna juga thank you. Sukses Thailandnya, sukses juga lombanya. Thank you ya. Thank you. Dan saudara, kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Masih ada informasi menarik lainnya, jangan kemana-mana.